Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tamu pertama saya yang datang di malam hari, Fauzan Sani Al-Hakimi. Apa kabar Fauzan? Alhamdulillah baik. Kabar Hakim gimana? Kalau saya semakin kurus, Perbedaan berarti ya. Perbedaan berarti. Antum makin kurus, saya makin ya inilah. perbedaannya juga karena sudah berstatus ya Fauzan ya. Tapi dengar-dengar katanya mau wisuda. Ya, insya Allah akan wisuda besok, insya Allah. Selamat kepada Fauzan sudah mau wisuda. Dari apa Jan jurusannya? Di Pendidikan Agama Islam, Pendidikan JN Agama Padang Islam, Sidimpuan. Yayan Padang Sidimpuan. Jadi teman-teman, saya sengaja ngundang Fauzan Sani Al-Hakimi, penerus dari Pondok Pesantren Al-Hakimiyah di Padang Lawas Utara ya Jan ya? Padang Lawas. Oh Padang Lawas. Di Padang Lawas. Saya sengaja ngundang Fauzan malam-malam gini buat kita bicara-bicara soal Fauzan dan kegiatan-kegiatan saat ini. Semoga pembicaraan malam ini bisa menginspirasi teman-teman dan memberikan ide, inspirasi, dan motivasi terbaru lah bagi anak muda sekarang. Karena Fauzan ini juga masih milenial lah ya. 23 tahun. 23 tahun sama-sama saya dong. Iya, sama. Jadi kegiatan sekarang apa aja nih Jan? Kalau sekarang sudah ikut ngurus-ngurus di pondok. Nah, ini sebagai ketua yayasan insya Allah. Kemudian juga beberapa jam masuk juga di ruangan. Nah, di samping itu juga tetap berorganisasi. Nah, dulu juga di mahasiswa tetap berorganisasi sampai juga selesai S1-nya juga, alhamdulillah masih terus berorganisasi di Kabupaten Padang Lawas. Organisasi yang diikuti sekarang itu apa Jan? Yang digeluti di sana, yang saya pimpin di sana itu kita mendirikan organisasi Persatuan Pemuda Panogu Adat Dohot Ibadat Kabupaten Padang Lawas. Tunggu, agak panjang. Ya, agak panjang ini. ya. Persatuan Pemuda Panogu Adat Dohot Ibadat itu apaan tuh? Itu organisasi kepemudaan juga. Kita merangkul pemuda. Dan memang kegiatan-kegiatan yang kita laksanakan itu bukan hanya ke pemuda saja, tetapi kita juga fokus kepada generasi muda Islam khususnya. Tadi ada kata Panogu Adat Dohot Ibadat, kenapa ada itunya? Itu kita mau menyelaraskan antara adat dan juga ibadat. Maksudnya kita di Kabupaten Padang Lawas yang disepakati oleh para tokoh-tokoh adat dan juga para ulama di sana itu slogan ya. Kalau Madinah itu kan dikenal dengan apa namanya itu? Negeri beradat, ya negeri beradat taat beribadat, ya begitu ya kalau di Madinah. Tetapi kalau di Padang Lawas itu Tano adat di gom-gom ibadat. Tano adat di gom-gom itu apa? Ya. Seperti apalah mungkin namanya digenggam. Pokoknya semua tanah adat itu tetap berdasarkan syariat agama Islam seperti itu. Apakah ada perbedaan rupanya antara adat dan ibadat? Kalau kita berbicara antara adat dan ibadat, kalau sekarang di Kabupaten Padang Lawas, alhamdulillah atas komunikasi yang baik antara tokoh adat dan juga para ulama di sana, adat-adat yang mungkin tidak sesuai dengan syariat sekarang sudah mengikut kepada syariat agama Islam. Ya, memang ada beberapa adat itu yang bisa dikatakanlah tidak sesuai dengan syariat agama Islam. Dan sekarang pemuda-pemuda yang tergabung di organisasi Panogu Adat dan Ibadat ini berusaha untuk menyelaraskannya ya? Ya pastinya kita tidak menafikan adat lah, walaupun kita memang seorang yang beragama Islam yang taat lah saya katakan kepada Islam, kita tidak boleh melupakan adat, karena memang kita dari kecil pun sudah dikenalkan adat ini seperti itu. Udah jadi kebiasaan ya, jadi uruf. Iya. Kalau dari Fauzan sendiri yang udah teman-teman kerjain, apa yang sudah diselaraskan antara adat dan ibadat? Kalau itu kita memang masih baru berdiri. Udah berapa lama? Kurang lebih 3 bulan. 3 bulan. Berarti masih gerakan baru ya? Masih gerakan baru.
Dan kita rencananya ini sudah ada yang berjalan ya, kegiatan kita sudah ada yang berjalan, yaitu didikan subuh. Didikan subuh untuk anak usia SD sampai usia SMP atau sanawiyah lah. Nah, jadi masih anak-anak generasi muda yang saya katakan tadi, ini kita bina. Kemudian kita sedang merencanakan untuk bagian adatnya kepada para remaja, baik itu yang mengenai mangoloi, marhata-hata, ketika ada seorang remaja ataupun yang pembuat boru atau mengalap boru seperti itu, kan itu juga ada adatnya. Nah, ini insya Allah ke depan kita akan usahakan se-Kabupaten Padang Lawas itu nanti ada pelatihannya. Memang ada juga saat ini per desa yang kita teliti, yang belum, kalau untuk membina belum. Belum ya? Tetapi yang kita teliti, yang kita tanya-tanya ke desa-desa, masih ada memang para hato bangun itu yang mau mengajarkannya. Seperti di daerah saya juga, di lingkungan 4 Pasar Sibuan Eksalak itu, alhamdulillah 2 kali seminggu itu kita melaksanakan marlati markobar ini. Markobar ya, karena udah banyak juga sekarang anak-anak yang nggak bisa markobar. Iya, udah kayaknya sudah mau dilupakan seperti itu. Jadi itulah tujuan kita dirikan organisasi ini supaya tidak dilupakan begitu. Karena anak-anak sekarang juga mainannya TikTok ya. Iya, betul. Mainan anak sekarang itu TikTok ya. Dan sudah lebih terwesternisasi. Banyak yang sudah mulai lupa adat budayanya. Budaya kita ya. Apalagi di Tapanuli bagian selatan sudah mulai banyak sih. Jadi itulah tujuan kita, memang di samping daripada kembali membiasakan adat kita itu ya. Nanti kalau tidak kita berlatih atau belajar mengenai adat ini, apalagi yang berkobar ini, nanti kita kan jadi ayah, ya kan? Ya, yang pastinya kita nanti menikahkan ataupun Pembagas konboru. Pembagas konboru, ya kan? Jadi tentu kita harus belajar dong apa nanti yang mau kita sampaikan ketika ada sidang adat begitu kan. Apalagi Mojan udah punya putri ya. Iya, alhamdulillah masih satu. Humairah ya. Humairah. Ada rencana nambah nggak nih? Yang pastinya kalau tujuan daripada pernikahan kan untuk menambahkan generasi muslimah yang baik ya, insya Allah. Nah, jadi alhamdulillah ini masih didikan subuh, tetapi alhamdulillah dari didikan subuh yang memang betul-betul kita bina ini selama kurang lebih hampir 4 bulan lah, ini sudah masuk 4 bulan. Ini sudah banyak memang yang mengetahui gerakan kita ini, dan alhamdulillah jika memang Allah mengizinkan dan memang COVID ini juga cepat berakhir, insya Allah dalam jangka akhir 2020 ini kita akan mendirikan di setiap kecamatan satu desa per kecamatan. Itu targetan kita. Satu desa per kecamatan. Maksudnya kita ada targetan kalau bisa di 2021 itu ada kegiatan didikan subuh se-Kabupaten Padang Lawas. Berbayar atau gratis? Pastinya kita usahakan gratis dong. Ini kan untuk membina generasi muda ini. Ya, kalau kita buat berbayar, ya apa bedanya kita mau nyari mau cari bisnis di dalam organisasi itu bukan tujuan kita. Ya, jadi insya Allah itu tujuan yang akan kita rencanakan kegiatan-kegiatannya. Kurang lebih 303 desa di Padang Lawas. Targetan kita dalam jangka 2020-2021 setidaknya itu nanti sudah ada setengahnya lah, itu yang kita rencanakan. Itu gebrakan yang bagus loh, Jan. Apakah punya donatur atau bagaimana? Untuk saat ini kita hanya swadaya saja. Ya. Tetapi alhamdulillah walaupun demikian, dengan melihat gerakan yang kita buat ini, ada juga beberapa orang yang alhamdulillah memberikan bantuan sponsor lah ya. Seperti juga penasehat kita juga, seperti Ayahanda Ketua MUI, kemudian Ayahanda Ketua Nahdlatul Ulama, kemudian juga Ayahanda merangkap juga sebagai Ketua STBR.
Kemudian ayahanda pimpinan pondok pesantren Al-Hakimiyah juga, ya. Kemudian ada juga salah satu guru ceramah yang pendakwah lah di Kabupaten Padang yang kita jadikan sebagai pembina seperti itu. Berarti organisasi yang Pak Ujan dan teman-teman bentuk ini sudah terafiliasi dengan beberapa tokoh di Padang Lawas ya? Ya, alhamdulillah ketika kita menyampaikan kepada beliau-beliau semuanya tentang gerakan ini, mereka sangat merespon, alhamdulillah. Dan ketika memang kita membutuhkan dana, ya memang tidak banyak sebenarnya yang kita butuhkan dana dalam hal ini. Ketika ada pun kegiatan-kegiatan seperti mingguannya, ya kita tidak ada, namanya juga nggak ada dana, ya. Jadi kita hanya memberikan didikan, kita hanya memberikan kepada mereka ya nasihat-nasihat lah, mungkin itu saja. Tapi alhamdulillah ini dalam beberapa minggu ini kita bisa memberikan sebungkus roti lah untuk mereka akhir-akhir ini, ya, untuk sebagai bekal mereka pada saat setelah selesai saat belajar dan ada bekal yang dibawa pulang gitu. Iya, ya. itulah Pengecil perut. Iya, karena subuh juga kan. Subuh itu pastinya orang belum sarapan pastinya sih, belum sarapan. Kita usahakan agar mereka juga ya sehat gitu kan, karena di dalam tubuh yang kuat terdapat jiwa yang sehat. Itu yang kita yang dijunjung ya.